Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video praktikum sistem produksi terintegrasi modul 8, yaitu tentang line balancing. Pertama-tama aku ngucapin selamat buat teman-teman semuanya sudah mencapai ke modul terakhir di praktikum ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Simon Baisitama Purba yang akan memaparkan materi tentang modul 8 ini. Langsung saja, adapun tujuan praktikum pada modul 8 ini yaitu yang pertama, praktikan mampu menciptakan jalur produksi yang seimbang dengan memanfaatkan pendekatan largest candidate rule. Yang kedua, praktikan mampu menerapkan metode rank positional weight dalam melakukan penyimbangan garis produksi atau line balancing. Tiga, praktikan mampu menerapkan metode region approach dalam menyeimbangkan garis produksi atau line balancing. Jadi kita masuk ke materinya. Yang pertama tentang line balancing. Mana line balancing ini merupakan suatu analisis yang melakukan perhitungan keseimbangan dari suatu rangkaian mesin dan alat yang berguna dalam pembuatan suatu produk. Mana tujuan dalam penyusunan line balancing ini adalah suatu kegiatan untuk memperoleh alur yang mengambil utilitas yang tinggi sehingga diperoleh keseimbangan beban kerja dengan menempatkan tiap dari stasiun kerjanya. Kemudian ada istilah-istilah pada line balancing. Yang pertama, Precedence Diagram, mana presiden diagram ini merupakan gambaran dari urutan operasi serta ketergantungan atau peta proses operasi. Pada posisi horizontal, tanda inspeksi dihilangkan dan atribut yang dilepaskan, kecuali atribut waktu dan tanda panah. Di mana ada dua simbol yang ada pada presiden diagram ini. Yang pertama, elemen simbol dengan simbol lingkaran. Yang kedua, itu ada interaksi antar simbol dengan simbol lingkaran dan tanda panah serta angka. Lanjut ke assemble product, di mana assemble product ini merupakan produk yang melewati urutan workstation, di mana setiap workstation itu memberikan proses tertentu hingga selesai. Jadi produk akhir pada perakitan di akhir. Lanjut ke idle time atau waktu menunggu. Mana di mana idle time ini merupakan operator atau pekerja menunggu untuk melakukan proses kerja ataupun kegiatan operasi yang selanjutnya akan dikerjakan. Dengan rumus jumlah stasiun kerja dikali waktu stasiun kerja terbesar dikurang dengan sigma waktu sebenarnya pada stasiun kerja. Lanjut, yang keempat yaitu ada balance delay atau keseimbangan waktu senggang. Balance delay adalah keseimbangan waktu senggang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar waktu menganggur dalam suatu lintasan. Rumusnya yaitu N dikali C dikurang sigma TI per N dikali TI dikali 100%. Yang kelima ada efisiensi waktu kerja, efisiensi stasiun kerja. Efisiensi stasiun kerja adalah perbandingan waktu operasi dengan waktu operasi stasiun kerja paling besar atau WS, di mana rumusnya yaitu WI per WS kali 100%. Yang keenam itu ada line efisiensi. Efisiensi merupakan perbandingan pada total waktu stasiun kerja terhadap waktu siklus dikalikan dengan jumlah stasiun kerja atau workstation, di mana rumusnya yaitu sigma STI per K dikali CT dikali 100%. Yang ketujuh ada workstation, di mana workstation ini ialah suatu tempat yang digunakan untuk mengerjakan sebuah perakitan. Rumusnya yaitu sigma KI dikurang 1 dikali TI per C kali 100%. Lanjut, yang terakhir ada smoothness index. Smoothness index ini adalah strategi yang digunakan untuk ukur waktu menunggu pada lini perakitan. Mana semakin mendekati 0, nilai smoothing index, suatu nilai, maka semakin seimbang suatu lini tersebut. Rumusnya yaitu akar dari sigma STI maksimum dikurang sigma STI dikuadratkan. Adapun langkah-langkah dalam balancing yaitu yang pertama, menentukan hubungan antar pekerjaan yang terlibat dalam satu lintasan produksi dengan hubungan antara pekerjaan tersebut yang digambarkan dalam precedence diagram. Yang kedua, menentukan waktu siklus, kemudian menentukan jumlah minimum stasiun kerja. Yang ketiga, memilih metode untuk melakukan penyimbangan lintasan. Yang kelima, menghitung efisiensi lintasan, efisiensi stasiun kerja, waktu menganggur, dan balance delay. Dan yang terakhir yaitu menghitung kapasitas produksi yang dihasilkan dan produktivitas kerja.
Pada modul 8 ini kita akan menggunakan tiga metode. Ya, metode yang pertama yaitu rank positional weight. Metode ini adalah kombinasi dari metode aturan kandidat besar dan pendekatan area, di mana nilai rank positional weight ini merupakan perhitungan antara item pekerjaan dan posisi setiap item pekerjaan pada grafik prioritas. Langkah-langkahnya ialah yang pertama membuat prioritas, kedua menghitung waktu siklus, kemudian membuat matriks jalur, lalu melakukan pembobotan, kemudian membuat urutan operasi dari bobot aktivitas terbesar ke terkecil, kemudian menghitung jumlah minimum workstation, kemudian mengembangkan bagan organisasi untuk setiap stasiun kerjanya, kemudian melakukan percobaan kesalahan, lalu yang terakhir menghitung penundaan keseimbangan lintasan. Metode yang kedua yaitu metode region approach, di mana metode ini dikembangkan oleh Bedworth dan metode ini membagi presiden diagram dalam beberapa wilayah secara vertikal dan pada setiap wilayah tidak ada ketergantungan antar operasi kerjanya. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama membuat presiden diagram, yang kedua menentukan wilayah presiden diagram dari kiri ke kanan, yang ketiga dalam tiap-tiap wilayah presiden diagram mengurutkan pekerjaan dari waktu yang maksimum ke waktu yang minimum, dan yang keempat yaitu mengumpulkan pekerjaan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama dari daerah paling kiri terlebih dahulu, kemudian antar wilayah, dan yang terakhir yaitu di akhir tiap-tiap stasiun kerja memutuskan apakah penggunaan waktu yang dapat diterima. Metode yang terakhir atau metode yang ketiga yaitu metode largest candidate rule. Metode ini melakukan pendekatan penyimbangan lini produksi berdasarkan waktu operasi terpanjang yang akan diprioritaskan penempatannya dalam stasiun kerja. Dengan menggunakan metode largest candidate rule ini, elemen kerja diatur secara descending atau diurutkan dari nilai paling besar ke paling kecil. Nah, adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam metode large candidate rule ini, yang pertama, mengurutkan semua elemen kerja yang paling besar waktunya hingga yang paling kecil. Yang kedua, elemen kerja pada stasiun kerja sama diambil dari urutan yang paling atas. Dan yang terakhir yaitu melanjutkan proses langkah kedua. Hingga semua elemen kerja telah berada dalam stasiun kerja dan memenuhi. Sekian pemaparan materi modul 8. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa membacanya di modul. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan dari tiga metode yang sudah kita bahas. Oke, selanjutnya kita akan membahas tiga metode yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Metode yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang rank positional weight, di mana langkah pengerjaan pada metode ini, pertama kita membuat presiden diagram, mana presiden diagram ini merupakan suatu proses produksi dari awal hingga akhir. Nah, eh, di mana misalnya A ini adalah proses pembuatan pola alas dan B ini adalah proses pembuatan pola badan. Nah, kedua proses ini bersatu di dalam suatu proses, misalnya pengecetan seperti itu. Nah, untuk presiden diagram teman-teman nanti bisa menyesuaikan untuk proses pembuatan produk teman-teman masing-masing. Selanjutnya, dari setiap proses ini kan ada waktu. Nah, di mana satuan waktu yang kita gunakan di sini itu menit. Nah, teman-teman nanti untuk waktu yang teman-teman gunakan, menggunakan waktu dari modul 2 yang ada di bab 3. Nah, di mana eh, di modul 2 bab 3 tersebut kan waktunya dalam satuan detik. Nanti teman-teman ubah ke dalam satuan menit. Kemudian ditotalkan, lalu menghitung TC dengan rumus waktu kerja efektif per kapasitas produksi. Mana untuk waktu kerjanya dalam satu hari itu kita asumsikan 8 jam kerja dan 1 jam itu ada 60 menit dan 1 bulan itu kita asumsikan 25 hari kerja. Bagi kapasitas produknya diasumsikan ada 3.500. Dapatkan nilai 3,4 kita bulatkan ke atas jadi 4 menit per hari. Kemudian kita membuat matrik pendahulu, di mana dalam matrik pendahulu ini ada angka 1, 0, dan minus 1. Di mana artinya angka 0 itu ialah tidak adanya hubungan antar operasi tersebut. Kalau angka 1 berarti ada hubungan dan
Kalau -1 berarti ada hubungan tetapi berhubungan ke belakang. Maksudnya operasi tersebut berhubungan sama operasi sebelumnya. Langsung saja kita contohkan, misalnya angka 0 yaitu dari A ke B. Ini kan diberikan angka 0, berarti tidak ada hubungan. Nah, dari A ke B ini kan tidak ada hubungan proses produksinya. Lanjut ke A ke C, diberikan angka 1, berarti ada hubungan. Ini kan dari A, prosesnya ke C, dia ada hubungan. Lanjut ke, misalnya ke C berhubungan ke A, -1. Ini kan C berhubungan ke -1, berarti ke sebelumnya. Lanjut ke bobot posisi tiap operasi. Nah, bobot posisi tiap operasi ini yaitu menjumlahkan waktu operasi tersebut ke operasi selanjutnya. Misalnya operasi A. Ini kita jumlahkan dari A, C, D, E. Nah, didapatkan eh, bobotnya itu 24, menjumlahkan waktunya. Misalnya lagi C, D, E. Berarti proses operasi C itu kita jumlahkan waktunya dapat 17. Lalu kita lakukan perankingan dengan bobot terbesar itu ranking 1. Selanjutnya kita mengurutkan operasi dari bobot posisi yang terbesar sampai bobot posisi yang terkecil. Kita urutkan rankingnya dan urutkan posisinya juga. Lanjut ke menentukan jumlah stasiun kerja, di mana rumusnya yaitu jumlah waktu proses produksi per TC. Nah, jumlah waktu proses produksinya kan tadi 39. Nah, untuk TC kenapa kita gunakan 9 padahal tadi kita dapatnya 4? Karena dalam waktu operasi ini ada yang lebih besar dari TC yaitu 9. Jadinya kita menggunakan 9 bukan TC-nya karena ada yang lebih besar. Kemudian kita dapatkan untuk jumlah stasiun kerjanya yaitu 3,56, kita bulatkan menjadi 4 stasiun kerja. Selanjutnya, setelah kita dapatkan 4 stasiun kerja, teman-teman membuat 4 stasiun kerja, kemudian teman-teman mengurutkan rankingnya, lalu untuk patokannya yaitu pada waktu kumulatif stasiun kerja, di mana waktu kumulatif stasiun kerja ini maksimal senilai TC. Jadi maksimal waktu kumulatif ini 9. Tidak boleh lebih dari 9. Misalnya seperti ini. Ranking 1, operasi B, patokannya dari sini, itu waktunya 8. Nah, ini dipilih karena masih di bawah 9. Nah, kalau kita masukkan yang ranking 2 dengan operasi A, waktunya 7. 8 tambah 7 itu jadi 15. Nah, itu kan sudah melebihi dari TC. Jadinya yang operasi A ini tidak dipilih. Kita masukkan ke stasiun kerja berikutnya. Nah, lanjut setelah kita masukkan ke stasiun kerja berikutnya, dan dengan waktu 7 itu masih dipilih karena di bawah TC. Apabila kita tambah dengan operasi C, 3 itu kan jadi lebih dari 9. Hingga yang operasi C tidak kita pilih, kita masukkan ke operasi berikutnya. Nah, bisa saja ada dua operasi yang terpilih karena masih di bawah 9 seperti ini. C sama D dipilih dua-duanya karena masih di bawah 9. 3 tambah 5, 8. Jadi bisa dipilih dua seperti itu. Kemudian setelah terpilih semuanya, ada 4 stasiun kerja, kita menghitung efisiensi rata-rata lintasan. Menjumlahkan semua efisiensi stasiun kerja dibagi dengan jumlah stasiun kerjanya. Lanjut kita menghitung line efisiensi, balance delay, dan smoothness index. Dan efisiensi dengan rumus jumlah waktu produksi per N dikali TC, di mana N ini adalah jumlah stasiun kerja. Jadi 32 per 4 kali 9 sama dengan 89%. Lanjut menghitung balance delay dengan rumus N dikali C dikurang sigma TI per N dikali TI kali 100%. Dan karena N ini adalah stasiun kerja, C ini adalah nilai TC tadi, dikurang sigma TI ini adalah jumlah waktu proses produksi per stasiun kerja, jumlah stasiun kerja dikali TC dikali 100%, dapat hasilnya 11%. Kemudian kita menghitung smoothness index dengan rumus akar sigma waktu siklus dikurang waktu stasiun, lalu dikuadratkan.
Jadi waktu siklus ini adalah TC tadi, TC yang sudah kita dapatkan dari sini. Kemudian waktu stasiunnya, waktu stasiun kerja ini. 8, 7, 8, 9. Jadi 9 dikurang 8, 9 kurang 7. Jangan lupa dikuadratkan, 9 kurang 8 kuadrat, tambah 9 kurang 7 kuadrat. Lalu akar. Kemudian didapatkan hasilnya 2,44. Kemudian kita membuat layout hasil perbandingan. Di mana layout hasil perbandingan ini dari pembenahan operasi stasiun kerja ini. Ini kan ada stasiun kerja pertama itu kan ada operasi B, stasiun kerja kedua ada operasi A, stasiun kerja ketiga ada operasi C dan D, stasiun kerja keempat ada operasi E. Jadinya karena tadi di stasiun kerja 3 ada dua operasi, jadinya ada C dan D. Kemudian kita memberikan garis hubungan. Ini kan dari B ke C kan ada hubungan. Nah, dari B ke C kan ada hubungan. Nah, gitu. Di sini itu membuat garis hubungan dari setiap operasinya. Dari A kan ada hubungan ke C, dari D ada hubungan ke E, seperti itu. Lanjut, kita masuk ke metode yang kedua. Sama seperti proses sebelumnya, kita membuat presiden diagram juga, lalu masukin waktunya juga. Nah, di sini kemudian kita menghitung TC dengan rumus sama seperti sebelumnya, 8, kita asumsikan 8 jam kerja dikali 60 menit dikali 25 hari. Di sini kita menggunakan eh, di sini kita menggunakan total produksi. Jadi kita asumsikan total produksinya 550. Dapatkan hasilnya 21,81, kita bulatkan menjadi 22 menit. Kemudian kita mengurutkan operasi yang paling besar hingga yang paling kecil. Nah, kita patokannya ke waktunya. Kita urutkan, nah ternyata di sini operasi yang paling waktunya yang paling besar yaitu operasi E dengan waktu 9 menit dan seterusnya. Lalu kita menghitung stasiun kerja. Ini sama kayak rumus sebelumnya, total waktu produksi 32 per TC. Di sini kita menggunakan TC-nya 22 karena TC di sini 22 ini sudah lebih besar dari waktu yang ada di sini. Seperti itu. Lanjut, kita membuat pembebanan stasiun kerja. Nah, di sini karena kita dapatkan ada dua stasiun kerja, ini kita masukkan, kita maksimalkan sama seperti sebelumnya. Waktu operasi stasiun ini berarti maksimal ada di sesuai sama TC-nya. Berarti waktu operasi stasiun ini maksimalnya 22 nilai TC. Nah, seperti ini stasiun kerja pertama misalnya. Kita masukkan sesuai dengan urutan waktu dari yang paling besar ke paling kecil. Misalnya stasiun kerja pertama E sama B itu kan masih masuk 9 tambah 8 kan masih 17. Kalau kita tambahkan ke A 9 tambah 8 tambah 7 kan sudah melebihi dari 22. Jadinya kita pakai yang E sama B saja. Sisanya masuk ke stasiun kerja kedua. Seperti itu. Lalu kita menghitung efisiensi waktu kerjanya juga sama efisiensi rata-rata. Nah, di metode largest largest candidate rule ini teman-teman juga menghitung line efisiensi, balance delay, smoothness index, dan membuat layout hasil perbandingan sama kayak metode sebelumnya. Lanjut metode yang terakhir yaitu Regression approach. Sama langkah pertama kita membuat presiden diagram lalu membuat waktunya. Nah, di sini sama kayak metode largest candidate rule, kita menggunakan 8 jam kerja, 60 menit, dan 25 hari. Dan ini juga menggunakan total produksi, mana TC-nya kita dapat 22 menit per unit. Nah, di region approach ini, kita membagi wilayah presidensial gram berdasarkan dari kiri ke kanan, seperti ini. Berarti ini ada proses yang operasi pertama, ini ada operasi kedua, ini ada operasi ketiga, ini ada operasi keempat. Nah, berarti di operasi pertama ini ada A dan B, operasi kedua ada C, operasi ketiga ada D, dan operasi keempat ada E. Tuh. Lanjut, kita menghitung stasiun kerja. Sama seperti rumus yang tadi, 32 dibagi 22, dapat 2 stasiun kerja juga. Lalu membuat pembebanan pekerjaan. Mana pembebanan pekerjaan ini kita masukkan sesuai dengan perankingan operasi ini. Misalnya di ranking operasi A, B, kan maksimal
sama seperti metode sebelumnya juga, waktu operasi stasiun ini patokannya maksimal senilai TC. Jadi ini juga maksimal 22. Nah, kita masukkan, ternyata di stasiun kerja pertama itu bisa masuk A, B, sama C. Kita maksimalkan sedekat sedekat mungkin sama nilai TC atau semaksimal mungkin waktu operasinya. Gitu. Jadi 7 tambah 8 tambah 3 dapat 18. Dan stasiun kerja kedua yaitu pembuatan operasi D sama E, 5 tambah 9, 14. Dengan kita dapat efisiensi rata-ratanya 73%. Nah, di metode ini, teman-teman juga nantinya akan menghitung line efisiensi, balance delay, dan stimulus index, serta membuat layout perbandingan sama seperti metode sebelumnya. Mungkin sekian penjelasan tentang modul 8. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin nanti bisa waktu praktikum berlangsung. Dan sampai bertemu di lab. Bye-bye.